Alhamdulillah, alhamdulillahillazi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikus sabur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-habibul mansur. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi abdika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu insyaallah minaz zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah yang insyaallah mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini tentunya dengan izin Allah, dengan rahmatnya, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, seperti biasa insyaallah pada siang hari ini kita akan melaksanakan ibadah salat Jumat yang kita semua berharap mudah-mudahan ini jadi amal soleh buat kita masing-masing, sebuah amal soleh, sebuah amal baik yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan insyaallah kita selaku umat beliau nanti di yaumil mahsyar insyaallah termasuk orang-orang yang dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya muliakan, seperti biasa sebagai khatib pada Jumat ini saya hanya mengingatkan lagi, menghimbau, mengajak kepada seluruh yang hadir, dan saya pun tentunya lebih tegas berpesan kepada pribadi saya sebagai khatib dengan peringatan, dengan ajakan takwa, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang saya muliakan, kita ini sebagai manusia sebetulnya sama dalam artian kita punya sebuah penyakit. Siapapun kita, apapun kita, solehkah kita, tidak solehkah kita, taatkah kita, atau kita enggak taat kepada Allah, semuanya sama, punya penyakit yang sama. Tapi alhamdulillah penyakit itu ada obatnya para jamaah. Likulli da'in dawa, tiap penyakit ada obatnya. Apa kira-kira penyakitnya para jamaah? Penyakitnya adalah dosa. Dosa ini penyakit, dan semua orang punya penyakit yang namanya dosa. Semua anak Adam punya dosa. Semua orang pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam, kata Rasul, pasti pernah berbuat dosa. Itu penyakitnya. Nah, kalau dosa itu penyakitnya, apa obatnya? Obatnya adalah taubat. Jadi dosa itu penyakitnya, obatnya adalah taubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Cuma para jamaah, anehnya apa? Anehnya begini, banyak orang sakit tapi nggak mau berobat.
Ada orang punya dosa banyak tapi nggak mau taubat. Ini kebodohan yang luar biasa para jamaah. Ada beberapa alasan kenapa sebagian besar manusia termasuk kita barangkali kadang-kadang suka menunda-nunda taubat, bermain-main dengan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Para jamaah yang saya muliakan, dalam kitab Tathhirul Qulub min Jarahatiz Dzunub, konon kabarnya ada beberapa hal yang membuat kita ini kadang-kadang suka menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama adalah penyakit tulul amal, panjang angan-angan, banyak berhayal, banyak berharap yang sebetulnya nggak akan diberikan kepada mereka, panjang angan-angan. Ini membuat manusia bercanda dengan waktu. Disuruh ibadah, suruh tobat, nanti aja, besok aja, masih muda kita, Belanda masih jauh, panjang angan-angan. Bahkan ada sebuah ungkapan yang mengatakan begini, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ini angan-angan para jamaah. Jadi panjang angan-angan itu berbahaya, membuat manusia menunda ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara masalah besok itu masih ada, insya Allah. Tapi kitanya yang kadang-kadang belum tentu masih ada. Tenang aja Pak, masih ada besok. Besok itu ada insya Allah. Kitanya yang mungkin sudah nggak ada. Tadi para jamaah, saya bacakan sebuah ayat yang termaktub dalam surah Al-Kahfi. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Kata Allah, jangan sering-sering, jangan sekali-kali, jangan suka mengatakan saya akan beribadah, saya akan tobat, saya akan berbuat baik, saya akan sholat ibadah kepada Allah besok. Jangan bilang begitu kata Allah. Wala taqulanna, jangan bilang begitu. Kalau memang hari ini kesempatannya, hari ini momennya, ada umur yang Allah berikan kepada kita, kerjakan hari ini para jamaah. Jangan bilang besok. Berharap boleh, minta kepada Allah panjang umur silakan, tapi ketentuan tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebodohan yang luar biasa apa? Ketika kita menunda taubat dengan alasan masih ada esok hari. Ini kebodohan yang luar biasa para jamaah. Jadi yang pertama adalah tulul amal, panjang angan-angannya. Seakan-akan besok lusa yang bersangkutan masih hidup seperti sedia kala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua para jamaah, kenapa orang suka menunda tobat? Yang kedua adalah banyak di antara kita yang mengharapkan ampunan Allah, bersandar kepada maghfirah Allah, ngarepin syafaat Nabi, tapi perbuatannya, komen-komennya, ucapannya kebalikannya, malah menentang Allah dan Rasulnya. Bodoh luar biasa manusia. Kalau ngarepin ampunan Allah, berharap diampuni oleh Allah, tapi nggak ada gerakan untuk berubah menjadi orang yang bagus. Ini kebodohan yang luar biasa para jamaah. Allah itu pengampun, pasti. Rahmatnya luas, itu pasti. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmatku itu kata Allah meliputi segala sesuatu, itu betul. Tapi ngarepin ampunan Allah, tetap berkubang dalam perbuatan dosa, ini kebodohan yang luar biasa para jamaah. Ini nantangin, menentang Allah Subhanahu wa taala. Atau ngarepin syafaat Nabi, ngarepin dibantu Nabi nanti, ngarepin ditolong Nabi nanti, tapi sunnahnya kita lecehkan, agamanya kita lecehkan, cucunya kita musuhi. Ada orang begitu banyak, ingin syafaat Nabi, ingin dapat minum dari telaga Kausar milik Nabi, itu keinginan dia, tapi Nabi punya sunnah dilecehkan. Ada orang mengamalkan sunnah diremehkan,
didiskreditkan, dipojokkan, dihinakan dan sebagainya. Bahkan mereka pun ada yang menghina anak cucu Nabi. Ini kebodohan yang luar biasa para jamaah. Jadi bersandar kepada ampunan Allah, ngarepin syafaat Nabi dengan tetap menentang Allah dan Rasulnya, ini adalah kebodohan yang luar biasa buat kita sebagai manusia para jamaah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kenapa manusia banyak menunda taubat? Karena banyak diantara kita menganggap remeh dosa-dosa kita sendiri. Sering kita dengar orang bilang begini, tenang aja, cuma segitu aja kok, nggak apa-apa, biasa, manusiawi. Hati-hati para jamaah. Banyak dosa yang sebetulnya kecil, tapi karena dicicil pengerjaannya jadi banyak. Bahkan ada dosa kecil naik pangkat jadi besar. Kenapa? Karena kita meremehkan dosa itu sendiri para jamaah. Hati-hati. La tahkironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Kata Rasul, jangan meremehkan sebuah kebaikan walaupun kecil, sama dengan jangan meremehkan keburukan walaupun kecil. Kenapa? Karena kita nggak tahu dari semua dosa-dosa kita kepada Allah mana yang nanti akan menjadi asbab kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah meremehkan dosa para jamaah. Kalau kata para ulama, banyak perbuatan dosa yang hari ini dianggap lumrah oleh kebanyakan manusia, tapi di zaman para sahabat itu dosa besar. Ada sebuah dosa yang dianggap remeh oleh kita sebagai manusia. Apa itu? Berbohong, dusta. Kita anggap biasa, lumrah. Semua orang pernah berbohong. Itu bahaya para jamaah. Salah satu kepribadian yang Allah benci, Rasul benci, dan termasuk ayatul munafik adalah berdusta. Tapi sekarang bohong, dusta sudah biasa. Ah, bercanda, nggak apa-apa, bercanda doang. Ini hati-hati. Jadi meremehkan dosa yang kecil, awalnya kecil, bisa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membunuh satu orang manusia yang beriman kepada Allah muta'ammidan, sengaja, dosanya bagi Allah apa? Seperti orang itu membunuh orang satu dunia. Jadi boleh jadi itu remeh buat kita, boleh jadi itu kita anggap kecil, tapi sangat berat perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah yang simulakan, mari sama-sama janganlah kita menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Rasul, ada dua karunia Allah yang suka diremehkan manusia, dibuang-buang, disia-siakan oleh manusia. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat punya kesempatan. Padahal kalau kita baca Al-Quran para jamaah, di sana itu banyak ayat-ayat Allah yang menjabarkan betapa menyesalnya orang-orang yang telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak soleh menyesal, yang soleh pun konon menyesal juga para jamaah. Kenapa yang soleh menyesal? Merasa amal ibadahnya masih kurang. Lalu mengapa yang nggak soleh menyesal, apalagi nggak punya amal? Dan mereka minta kepada Allah yang kalimatnya Allah abadikan buat kita sebagai pelajaran. Apa kata mereka? Rabbirji'uni, Rabbirji'uni, Rabbirji'uni. Ya Allah, tolong kembalikan kami ke dunia. Ya Allah, bangkitkan kami kembali. Ya Allah, hidupkan kami kembali, kata mereka. Buat apa? La'ali a'malu sholihan fima taraktu, agar kami, kata mereka, bisa berbuat baik, beramal soleh, sholat, sedekah, zakat, haji, puasa dan sebagainya yang dulu kami remehkan, yang dulu kami tinggalkan. Apa kata Allah? Kala, tidak pernah ada izin itu. Mereka menyesal. Lah kok menyesal? Mengabaikan kesempatan yang Allah berikan kepada mereka dahulu.
Makanya para jamaah hati-hati. 3 hal inilah yang paling banyak menimpa kita sebagai manusia. Sehingga apa? Urusan ibadah kita banyak berhitung. Kita main-main dengan waktu para jamaah. Waktu itu nggak pernah berhenti nungguin kita. Dia berjalan, dia berlari, kita yang stuck di tempat ini bahaya. Jadi ayo sama-sama kita perbaiki diri kita masing-masing. Hari ini kita ada kesempatan, hari ini momennya, hari ini kita kerjakan para jamaah. Wala taqulanna. Jangan bilang besok saja. Karena besok itu adalah milik Allah. Yang boleh jadi Allah berikan kepada kita atau jangan-jangan tidak pernah sampai kepada kita. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi kata Allah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kita semua beruntung dunia dan akhirat. Jadi para jamaah yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan khutbah Jumat ini walaupun singkat insya Allah bisa menjadi cambuk buat kita masing-masing untuk sama-sama kita merabah dada bahwa umur kita semakin berkurang. Ayo sama-sama kita perbaiki diri kita masing-masing. Kurangi, tinggalkan yang buruk-buruk, tambah yang baik-baik, beristighfar, bertobat kepada Allah. Insya Allah keberuntungan, kemenangan buat orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita termasuk di antaranya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim. Aqulu qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nahmadullah innal hamdalillah alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi abdika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan fazkurullaha yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimus salah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah.
إياك
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار الساجين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم وبارك على عبد الصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله